Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Pembahasan kita pada hari ini adalah tidak bosan-bosannya kita manusia untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan itu dapat terwujud, ya, terutama terwujud keinginannya menjadi orang kaya, ingin sukses, ingin didatangkan uang, ingin uang itu sendiri menghampirinya, ingin jodohnya cepat datang, ingin diberikan suatu ketenangan, suatu kemudahan, kemewahan, keistimewaan, ya. Namun tentu untuk mencapai hal itu, ya, kita akan melewati rintangan atau ujian-ujian yang tertentu. Karena tiada ujian atau tiada rintangan, ya, untuk dapat mewujudkan apa yang kita impikan. Itulah sebabnya jika kita menginginkan sesuatu yang lebih besar, maka pasti ada suatu rintangan dan ujiannya. Tapi jangan anggap itu adalah ujian untuknya, namun itu adalah jalan menuju kesuksesannya. Tanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa pasti bisa, pasti mampu untuk melewati semua itu, ya. Suatu contoh, ketika kita ingin mendapatkan sebuah ijazah dari sekolah kita, tentu kita akan melewati beberapa tahapan seperti belajar, ya kan? Belajar, kemudian kita diuji semester sehingga kita lulus. Nah, mereka lulus dapatkan ijazah. Begitu juga dengan apa yang kita inginkan. Ingin menjadi orang kaya, ya tentu kita harus melewati cara-cara untuk menjadi orang kaya. Tidak ada uang yang akan datang menghampiri kita tanpa kita berbuat sesuatu. Kalau terjadi hal seperti itu namanya mimpi, hayalan. Kita jangan berhayal yang tinggi-tinggi deh, atau yang macam-macam. Ini berpikirlah secara akal sehat, bahwa logikanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka perlu dibutuhkan suatu perjuangan. Jika kita mampu untuk melewatinya, ujian atau cobaan itu, maka apa yang kita perjuangkan itu pasti kita dapatkan. Itu kuncinya, ya. Dicatat bahwa kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci mendatangkan uang yang berlimpah-limpah itu, maka harus siap untuk melewati rintangannya. Tanpa rintangan, itu mimpi, hayalan, itu adalah sia-sia. Biar kita berdoa sampai nangis-nangisan, berkali-kali memohon-mohon, membaca ayat ini, membaca ayat itu semua tiada gunanya, tiada artinya sama sekali jika kita tidak melakukan hal untuk memperjuangkan apa yang kita impikan. Itu dicatat, ya. Nah,
Ketika kita berjuang, berbuat, masa ujian kita itu sembari berjalan, ya sembari kita berdoa dan memohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berbuat tanpa doa, ya. Dan jangan kita berdoa tanpa berbuat. Itu semuanya sia-sia, ya. Kita garis silang ya, sia-sia. Itu gak ada artinya. Jadi jangan ketika kita diberikan suatu cobaan, suatu rintangan, kita langsung mengeluh, kesahkan. Pikiran kita berkata, waduh, saya ini ujian, cobaan, harus dilewati ini, itu. Ya, kalau berpikirnya kita seperti itu, mustahil apa yang kita inginkan itu akan dapat wujud. Anggap itu bukan ujian ya, tetapi itu adalah perjalanannya untuk menuju suatu kesuksesannya, mencapai impiannya yang besar itu. Tanpa itu berarti kita hanya tidur saja, tidur, makan, bangun, bahkan tidur, bangun, makan. Namun tentu kita sebagai manusia harus mengetahui yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bahwa kita ini hidup membutuhkan makan dan minum. Ya, untuk kebutuhan makan dan minum itu perlu kita cari. Maka caranya bagaimana? Ya tentu dengan cara yang tadi, berbuat. Nah sekarang saya beri tipsnya ya untuk melakukan bagaimana mendatangkan uang itu. Kita berbuat tetapi dengan cara yang cerdas ya. Bekerja menggunakan kecerdasannya dan bekerja menggunakan fisiknya. Yang mana disebut bahwa bekerja menggunakan ideologinya, kecerdasannya ya. Maka pikirkan, gunakan otaknya ini berpikir untuk menarik sesuatu yang lebih besar itu. Jangan berpikirnya hanya bekerja untuk mendapatkan uang saja, tetapi bekerja itu menggunakan kecerdasannya. Bukan bekerja untuk menggunakan otak fisiknya saja ya, tidak, tapi justru berpikir bahwa itu adalah merupakan kecerdasan untuk mendapatkan sesuatu itu yang sangat luar biasa itu. Ayo kira-kira sambil rebahan ya kan, tentu ketika kita sambil rebahan tidur itu ya, sambil berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan uang itu, bagaimana caranya mendatangkan uang itu, sambil berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah Ta'ala berjanji pasti akan mengabulkan apa yang kita minta itu, apa yang kita inginkan. Itu kuncinya ya, menggunakan kecerdasan otaknya untuk mendatangkan sesuatu yang lebih besar. Maka tentu sudah tercatat dalam pikirannya. Setelah tercatat, sudah ketemu, misalnya suatu usaha ya, sudah ketemu usaha apa yang ada, sudah masuk ada dalam pikirannya, kemudian tanamkan di hatinya ya. Sudah terpikir, katakan saja misalnya besoknya usaha karet ya, atau usaha peternakan ayam atau peternakan yang lainnya, misalnya suatu contoh ya, sudah terpikirkan di otaknya, kemudian masukkan ke dalam hatinya, yakin bisa bahwa saat dalam hatinya berkata ya, saya harus bisa, besok ini saya usahanya peternakan, besok ini harus memiliki 100 ayam atau 200.000 ayam ya. Nah itu tanamkan dalam hatinya paling dalam ya,
Kemudian pikirkan caranya untuk mendapatkan 1000 ayam itu. Jangan terlalu banyak berpikir, misalnya saya nggak ada modal, saya nggak ada ini itu. Nah, ini belum berbuah, belum melakukan sesuatu, kita sudah berpikir bahwa alas catatan tidak memiliki modal. Ya, nah disinilah kita menggunakan kecerdasan otak kita untuk berpikir bagaimana untuk mendapatkan 1000 ayam peternakan ya, tanpa memiliki modal. Kita hanya memiliki modal nekat saja ya. Mengingat kembali bahwa zamannya Rasulullah, sahabatnya yang bernama siapa itu nama sahabatnya itu ya, itu usaha peternakan kambing ketika tidak memiliki modal, tidak apa-apa, tetapi sistemnya adalah dia memiliki kerabat, sahabat, saudara yang lainnya. Cara berbaginya, temannya yang satu diajak untuk kerjasama, ya kan? Ajak kerjasama dengan investasi modal. Oh ya, antum kalau mau ikut kerjasama bersama saya, mari kita usaha ternak kambing. Katakan saja seperti itu. Antum punya modal, kita sama-sama sini keluarkan kambing berapa, 4 atau 5, kemudian ini kambingnya 5, kemudian ini persiapkan barang tempat tinggal kambingnya, kemudian teman lagi yang satu ini mempersiapkan makan dan minumnya kambing, ya seperti itu. Nah, ya seperti itulah cara kita, teknik untuk melakukan sesuatu itu jika pribadinya tidak memiliki modal uang. Ya, lakukan saja sistem seperti itu ya. Insya Allah, jika orang itu dapat kita berikan suatu kepercayaan kepada kita, pasti akan terjadi, diberikan juga, pasti mau teman-temannya diajak untuk bekerja sama seperti itu. Ya, karena pada dasarnya kita itu manusia sebenarnya adalah cerdas dan pintar. Kita manusia itu tidak bodoh. Semua kita makhluk hidup manusia pertama itu ya, lahirnya adalah pintar dan cerdas, ya kan? Nggak ada bodoh. Yang bodoh itu ada hanya di lagu-lagu, kata-katanya orang. Selama kita mau untuk belajar, ya, maka kita akan menjadi pintar dan cerdas. Itulah sebabnya tidak ada namanya bodoh. Yang ada adalah pintar kita manusia. Tapi kita manusia ini membodoh-bodohkan diri kita sebagai manusia. Karena itu adalah, kita bodoh berarti itu adalah pilihan kita. Kita pintar berarti itu adalah takdirnya kita. Ya, makanya jangan bodoh, jadilah orang pintar. Karena itu termasuk adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Karena bodoh itu adalah pilihannya sendiri. Dasarnya kita manusia itu pintar dan cerdas. Jangan kebodohannya itu diikuti terus gitu. Pilihlah kecerdasan dan kepintaran untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Sebenarnya ya, apapun yang kita inginkan, baik itu uang, kemudian sukses, menjadi orang yang berguna, itu semua dapat kita wujudkan ya. Hanya saja kita selalu mengambil pilihan menjadi orang yang bodoh. Kita tidak pernah membuka pola pikir kita. Kita tidak pernah untuk mau belajar bagaimana untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi kita harus berpikir secara akal sehat kita ya, bahwa logikanya kehidupan itu seperti itu. Masuk dalam akal sehat pikirannya kan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bekerja fisik sampai 1 hari 2 hari saja, tidak, ya kan?
untuk dapat makan dan minum atau mendatangkan uang, kekayaan, harta benda segala macam itu, kalau hanya mengandalkan fisik kita, itu nggak akan sampai pada tujuannya. Itulah kita sebabnya menggunakan kecerdasan otak kita ini, karena 100% kita, otak kita itu pintar dan cerdas. Namun kita itu bodoh karena itu pilihannya kita sendiri. Kita tidak pernah untuk menjadi orang belajar. Gitu. Ya. Terima kasih dalam video ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari saya Sofwan Taufan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.